Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dik Santosa, guru DPK pada SMA Yadika Cicalengka, Kabupaten Badung. Sekolah Induk SMA Negeri 1 Cicalengka. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang bab 2 yang berhubungan dengan cerita sejarah dalam bingkai karya sastra. Kita tahu bahwa cerita sejarah itu adalah sebuah cerita yang bisa berbentuk rekaan dan bisa juga berbentuk kenyataan atau fakta. Nah, pada bab 2 ini kita akan berbicara mengenai yang pertama adalah pemahaman dari teks cerita sejarah itu. Kemudian B, kita akan memperoleh informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah itu apa saja. Kemudian yang C, kita akan melihat nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Dan D, apa ciri dari kebahasaan teks cerita sejarah. Dan yang E, tentang penyusunan teks cerita sejarah, itu sebagai nanti tugas di akhir. Materi ini 8 jam pertemuan, jadi nanti kita akan membahas kembali di dalam kelas tentu saja bagaimana secara keseluruhan tentang sejarah teks ya. Dan berikut ini kita akan mulai dengan apa pemahaman teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah kita harus tahu apa pengertiannya, apa cirinya, apa jenisnya, apa strukturnya, dan apa fungsinya. Nah, itu semua kita akan pahami bagaimana nanti secara keseluruhan. Berikutnya mengenai teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata. Misalnya ada tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun tak kadang juga ada teks cerita sejarah yang terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya tentang mitos asal-usul sebuah daerah, atau kedatangan sebuah agama, atau mitos alegori ya. Dan berikutnya mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah, itu akan menampilkan tentang apa saja. Yang pertama menampilkan latar belakang masa lalu, jadi masa lalu akan ditampilkan. Kemudian biasanya teks cerita sejarah itu disajikan secara kronologis, artinya berurutan sesuai dengan waktu ya. Kemudian biasanya sering menggunakan konjungsi kontemporer, artinya konjungsi kontemporer itu menggunakan kata penghubung yang sifatnya berurutan, sesudah itu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Kemudian isi berupa fakta, itu cerita sejarah, atau juga bersifat fiktif, itu sebuah ciri-ciri dari cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah itu bisa berupa jenis cerita sejarah fiktif atau berbentuk rekaan, atau juga teks sejarah yang berupa fakta yang sesuai dengan kenyataan. Jadi ada dua jenis, ada yang fiktif, ada yang nyata. Itu cerita sejarah yang sering kita lihat dan kita baca. Selanjutnya mengenai struktur cerita sejarah atau struktur teks cerita sejarah. Diawali biasanya dengan abstraksi atau sebuah pengantar yang berupa kesimpulan, kemudian ada orientasinya, kemudian ada komplikasinya, kemudian ada klimaksnya,
dan kemudian ada resolusi, dan terakhir ada koda yang menuju akhir dari sebuah cerita. Itu rangkaian sebuah urutan dari cerita teks sejarah. Berikutnya, fungsi teks cerita sejarah itu yang pertama bisa berupa fungsi rekreatif, menghibur ya. Kedua, bisa juga berfungsi sebagai inspiratif yang mendorong kita ingin berbuat lebih, ingin membuat sesuatu yang sifatnya berbeda, memberikan inspirasi buat kita untuk mempelajari dan kemudian membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian juga ada yang ketiga, instruktif, jadi memberikan suatu instruktif buat kita. Dan yang keempat, bisa bersifat fungsi cerita sejarah itu untuk edukasi atau pendidikan buat kita, agar masa lalu yang terjadi atau sesuatu cerita sejarah itu menjadikan suatu pendidikan buat kita semua. Dan yang terakhir yaitu informasi, unsur pembangun cerita sejarah. Ada unsur pembangun teks cerita sejarah, ada informasi penting dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya, kita akan melangkah kepada menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Membaca, mengidentifikasi, dan mencatat, itu adalah pokok-pokok yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran memahami sebuah teks cerita sejarah yang kita akan laksanakan nanti. Dan kemudian ada unsur pembangun sebuah cerita sejarah. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Yang intrinsik berarti kita akan mengupas unsur yang ada di dalam sebuah cerita, dari mulai tema, amanat, kemudian tokoh, sudut pandang, latar, dan alur. Itu adalah intrinsik. Sedangkan ekstrinsik itu adalah apa sih yang terdapat di luar dari sebuah cerita itu. Ada corak penceritaan, ada tentang unsur keagamaan, ada unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial, atau unsur lain yang membangun sebuah cerita sejarah. Dan tentu saja nantinya kita akan memperoleh sebuah nilai-nilai dalam sebuah teks cerita sejarah, yaitu nilai apa saja yang biasa kita gali. Mungkin saja nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Dan kita akan berbicara mengenai ciri kebahasaan teks cerita sejarah, yaitu ada cirinya bersifat kata sifat, ada sebuah kiasan, ada majas, ada keterangan-keterangan lain yang membangun sebuah teks cerita sejarah. Dan kita akan mencoba untuk menyusun teks cerita sejarah di akhir pertemuan nanti, yaitu menyusun teks cerita sejarah, menyunting teks cerita sejarah. Dan nantinya melalui wawancara, melalui penggalian dari buku, kalian akan ditugaskan untuk menulis kreatif tentang cerita sejarah. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.